sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya kembali hadir untuk bisa berbagi berkat rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan saya sangat bersuka cita pada hari ini saudara bisa berjumpa meskipun hanya melalui channel YouTube. Dan saya berdoa kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini dapat memberkati setiap kita, orang-orang yang percaya, yang hidup pada akhir zaman ini. Tapi sebelum kita memulai renungan kita, saya mengajak kepada kita semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ini adalah kebenaran. Kebenaran yang selalu menuntun kami kepada jalan keselamatan. Kami percaya bahwa tidak ada satupun kebenaran-Mu yang berubah ataupun berkompromi dengan dunia ini. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu ini yang selalu menguatkan kami untuk kami melangkah pada hari-hari terakhir ini. Di dalam nama Yesus berfirman-Lah ya Allah, kami siap merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita pada saat ini saudara, terambil di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Nah, firman Tuhan berkata begini: tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, kata firman Tuhan, barulah tiba kesudahannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini ada kaitannya dengan bahan perenungan kita di hari-hari yang kemarin. Nah, firman Tuhan menuliskan di ayat-ayatnya yang sebelumnya tentang permulaan penderitaan. Jadi apa yang kita alami sebagai orang yang percaya yang hidup pada akhir zaman ini bukanlah situasi yang mudah. Tetapi ini merupakan situasi yang betul-betul kita butuh penyerahan diri total kepada Tuhan. Kita betul-betul memerlukan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga begini, kita dapat selalu melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-13 bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kunci untuk kita dapat mencapai garis akhir dan memperoleh hidup yang kekal, yaitu dengan cara begini: kita bertahan, kita selalu bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya melihat kata bertahan di dalam bahasa Yunani itu memakai kata hupomeno. Hupomeno ini adalah satu bentuk kata kerja. Kata kerja artinya dalam hidup ini kita mesti melakukan ini. Apa itu? Yaitu bertekun, bertahan, bersabar. Karena hupomeno itu memiliki arti begini: berdiri tegak tak tergoyahkan. Jadi meskipun godaan dunia datang dalam kehidupan kita, meskipun penderitaan, penganiayaan kita alami dalam kehidupan kita terus berdiri tegak tak tergoyahkan dari iman dan keyakinan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Selain itu saudara, kata hupomeno itu artinya begini: selalu melakukan apa yang benar meskipun ada kesempatan untuk melakukan apa yang tidak benar ataupun apa yang salah dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi begini, sebagai orang yang percaya, sadarilah saudaraku bahwa pada akhir zaman ini
kita akan diperhadapkan dengan satu situasi, kita akan digoda. Amin. Kita akan dirayu, kita akan dibujuk oleh kenikmatan dosa. Dan bahkan bukan hanya itu saja, kita akan dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya percaya melalui anugerahnya, kita orang-orang yang percaya, yang bertahan dan selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan, kita akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Sebagai hamba Allah, saya berkata bahwa godaan itu nikmat, saudara. Kenikmatan dunia, kenikmatan dosa itu akan datang untuk merayu kita. Tapi saya percaya orang yang bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan, dia akan selalu kuat dan mengatakan tidak kepada dosa. Selain itu, saudara, kata hupomeno itu memiliki arti tabah, bersabar dan bertekun. Kenapa kita sebagai orang yang percaya mesti tabah, mesti sabar dan bertekun? Karena begini, kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita itu lebih indah dari segala yang ditawarkan dunia, serta dengan kenikmatannya pada hari-hari terakhir ini. Mari dalam hidup kita, saudaraku, mata kita selalu memandang ke depan akan apa yang Tuhan janjikan. Dan itulah yang membuat kita selalu bertekun melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Saya melihat di dalam versi terjemahan lama, saudaraku, bagian firman Tuhan ini berkata begini: tetapi barang siapa bertekun sampai akhir, ialah yang akan diselamatkan. Jadi sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir, sampai kita menutup mata, marilah kita tetap setia di dalam Tuhan. Kita setia melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Segala yang ada dalam dunia ini satu saat akan berakhir dan akan digantikan dengan satu kehidupan yang baru, langit baru, bumi baru, dan kota yang baru, yaitu Yerusalem baru yang akan turun dari sorga. Itulah yang akan menjadi milik bagian kita. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yakobus, kalau kita mundur sebentar, kitab Yakobus pasalnya yang pertama, kitab Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12 bilang begini: berbahagialah, atau dengan kata lain, diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, kata firman Tuhan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Nah, ini satu kekuatan yang membuat kita terus bertahan, terus melakukan segala yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, meskipun rayuan itu datang, meskipun godaan itu datang, saudaraku. Yaitu begini, ada satu janji Tuhan, yaitu mahkota kehidupan yang akan kita terima waktu kita tetap berada di dalam perkenanan Tuhan, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah, diberkatilah. Apa yang menjadi berkat bagi kita orang yang percaya, yang selalu menjaga hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, yang selalu menjaga kemurnian iman kita tidak terkamiri, tidak ternodai dengan godaan dosa, saudara. Karena begini, ada mahkota kehidupan. Itulah berkat rohani yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan ayat 14 bilang begini: dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, kata firman Tuhan, barulah tiba kesudahannya. Amin, saudara.
Injil akan selalu diberitakan. Injil akan selalu dikabarkan, baik secara personal, face to face, ataupun melalui media, baik itu media cetak, media elektronik, media sosial. Injil akan selalu diberitakan. Dan firman Tuhan berkata, ketika Injil sudah diberitakan di seluruh dunia dan itu menjadi kesaksian bagi semua bangsa, banyak petobat-petobat baru yang datang kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan berkata, barulah tiba kesudahannya. Artinya yang begini, kedatangan Tuhan yang kedua kali akan segera tiba. Nah, saudaraku yang terkasih, berbicara mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, ini berbicara mengenai sesuatu yang pasti. Ini bukanlah prediksi, ini bukanlah satu spekulasi. Tidak, saudara. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu adalah sesuatu yang pasti. Tuhan tidak pernah berjanji dan Dia mengingkari setiap janjinya. Tuhan tidak pernah berfirman dan setiap apa yang difirmankannya itu tidak terjadi. Segala yang difirmankan Tuhan pasti akan terjadi, termasuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia pasti akan datang kedua kali. Hari-hari yang kita nantikan dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita melihat Dia datang kedua kali dan kita menyongsong dan mendapat bagian di dalam kerajaannya yang kekal. Dia akan mengangkat kita, saudara. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Dan firman Tuhan berkata, kita akan berada di satu kota yang mulia, kota yang indah. Tidak ada kota seindah kota itu, yaitu Yerusalem baru. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami, Bapa di sorga. Berkati setiap orang yang percaya, yang menyaksikan program ini. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Kami sudah berdoa dan mengalaskan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.